يا ديمة خير وعطاء ويمام نقاء وسخاء، يا نجما شع فأبهجنا، يا شعلة نور وضاء. يا ديمة خير وعطاء ويمام نقاء وسخاء، يا نجما شع فأبهجنا، يا شعلة نور وضاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا إله إلا الله. Baiklah, Kanggi akan sampaikan hukum tajwid pada surat Al-Fatihah ayat 1. Bismillahi. Billahi merupakan hukum tajwidnya tarqiq. Sebab sebelum lafaz Allah dia berharokat kasrah. Maka dibaca tipis. Millahi. Kemudian hiro. Hiro termasuk hukum tajwid alif lam syamsiyah. Kenapa? Karena alif lam di situ bertemu dengan huruf syamsiyah. Salah satunya adalah huruf ro. Ro yang berdiri sendiri merupakan hukum tajwid pada ro, yaitu tafkhim. Dan Kanggi tidak bisa menyampaikan sekarang karena begitu banyak hukum ro, tanda-tandanya. Insya Allah di lain kesempatan video berikutnya. Kemudian rahma, huruf ma di situ dikenakan hukum tajwid matabi'i karena di situ berdiri, ada alif yang berdiri, dia menggantikan alif. Pada hakikatnya ma berharokat fathah dan dia bertemu dengan alif. Namun dirubah dalam bentuk seperti alif berdiri di atas huruf hijaiyah. Kemudian niro seperti sebelumnya. Niro merupakan hukum tajwid alif lam syamsiyah. Di situ ada alif lam dan bertemu dengan huruf syamsiyah, yaitu salah satunya huruf ro. Dan ro yang berdiri sendiri adalah tafkhim. Kemudian him merupakan hukum tajwid mad arid li sukun. Kenapa disebut mad arid li sukun? Karena di situ matabi'i hi dia bertemu dengan huruf mim, huruf yang hidup, namun disukunkan karena waqaf, sehingga mim yang berharokat kasrah diwaqafkan, disukunkan ketika dia waqaf, jikalau sebelumnya terdapat hukum mad. La ilaha illallah. Baiklah, berikutnya Kanggi akan sampaikan makhraj dalam surat Al-Fatihah ayat 1.
dimulai dengan huruf ba. Ba merupakan makhraj dari asyafatan, yakni kedua bibir. Berikutnya huruf sin. Sin merupakan makhraj dari al-lisan, yakni lidah. Berikutnya huruf mim. Huruf mim dia mempunyai dua tempat. Yang pertama, dia makhrajnya adalah kedua bibir atau asyafatan. Dan berikutnya dia adalah huruf atau makhraj dari al-khaisum, pangkal hidung. Millah, la, huruf la, berikutnya huruf la. La merupakan makhraj dari al-lisan. Dan berikutnya huruf ha besar. Ha besar merupakan makhraj dari al-halqi atau tenggorokan. Dan berikutnya huruf ro. Huruf ro termasuk makhraj al-lisan. Dan berikutnya huruf ha kecil. Ha kecil merupakan makhraj dari al-halqi. Dan berikutnya huruf mim, seperti sebelumnya, mim mempunyai dua makhraj, yakni yang pertama asyafatan, kedua bibir, dan berikutnya adalah al-khaisum, pangkal hidung. Berikutnya huruf nun. Dan huruf nun juga mempunyai dua makhraj. Yang pertama, dia adalah makhraj al-lisan, dan yang kedua adalah makhraj al-khaisum atau pangkal hidung. Dan berikutnya huruf ro. Huruf ro termasuk makhraj al-lisan seperti sebelumnya Kanggi sampaikan. Dan berikutnya huruf ha kecil seperti sebelumnya yang Kanggi sampaikan, huruf ha kecil adalah termasuk makhraj dari al-halqi. Dan berikutnya huruf ya. Ya sukun di sini. Jikalau ya dia berdiri sendiri, dia merupakan makhraj dari al-lisan. Namun apabila sebelum huruf ya yaitu huruf salah satunya huruf mad, dia mempunyai makhraj al-jauf. Apa itu al-jauf? Merupakan tempat keluarnya huruf-huruf mad. Apabila alif yang didahului dengan harokat fathah. Dan yang kedua, apabila wawu sukun didahului dengan harokat dhammah. Yang ketiga, ya sukun yang didahului dengan harokat kasrah. Seperti dalam kalimat rahim, ya sukun didahului dengan harokat kasrah pada huruf ha, maka huruf ya ini dimakhrajkan pada bagian al-jauf. Dan yang terakhir yaitu huruf mim. Mim seperti sebelumnya bahwa dia mempunyai dua tempat makhraj, yakni yang pertama asyafatan, kedua bibir, dan yang kedua adalah al-khaisum, pangkal hidung. Baik, sekarang kita akan meninjau sifatul huruf pada surat Al-Fatihah ayat 1. Jika ada huruf yang sama, saya akan skip kepada huruf berikutnya. Pertama, huruf ba. Ba merupakan dia punya sifat jahar. Yang kedua, dia punya sifat siddah. Yang ketiga, dia punya sifat infitah. Yang keempat, dia punya sifat istifal. Dan yang kelima, dia punya sifat qalqalah. Kemudian berikut huruf sin. Sin merupakan yang pertama dia punya sifat hamaz. Yang kedua dia punya sifat rokhawah. Yang ketiga dia punya sifat istifal. Yang keempat dia punya sifat infitah. Dan yang kelima dia punya sifat shafir. Berikutnya huruf mim. Huruf mim
Mim merupakan huruf yang jahar. Yang pertama dia jahar, yang kedua dia bainiyah atau dia tawasud, termasuk merupakan tawasud itu adalah antara rokhwah dan siddah, antara mengalir dan tertahannya suatu huruf. Kemudian huruf nu dan huruf mim yang ketiga dia adalah istifal, dan yang keempat dia infitah, dan yang kelima dia adalah gunnah. Kemudian millahi huruf lam, lam termasuk yang pertama dia huruf jahar, yang kedua dia huruf bainiyah atau tawasud, yang ketiga dia huruf istifal, yang keempat dia huruf infitah, dan yang kelima dia punya sifat inhiraf. Berikutnya huruf ha. Ha merupakan yang pertama dia punya sifat huruf jahar, yang kedua ha termasuk sifat huruf hamas, yang kedua dia sifat rokhwah, yang ketiga dia punya sifat istifal, yang keempat dia punya sifat infitah. Berikutnya huruf ro. Huruf ro adalah termasuk dia punya sifat yang pertama jahar, yang kedua bainiyah, yang ketiga istifal, yang keempat infitah, yang kelima inhiraf, dan yang keenam yaitu takrir. Berikutnya huruf ha kecil, dia punya sifat hamas, yang kedua dia rokhawah, yang ketiga dia istifal, yang keempat dia infitah, dan yang yang tidak punya lawan, dia tidak punya sifat. Berikutnya yaitu huruf mim. Tadi sudah saya sampaikan huruf mim sifat-sifatnya. Kemudian huruf nun. Huruf nun dia punya sifat jahar. Yang kedua dia bainiyah, yang ketiga dia istifal, yang keempat dia infitah, dan yang kelima dia adalah gunnah. Kemudian huruf ro. Huruf ro tadi saya sudah sampaikan sifatul hurufnya. Kemudian huruf ha, dan juga sudah saya sampaikan sifat hurufnya. Kemudian huruf iya. Ya, dia termasuk sifat yang jahar. Kemudian dia rokhwah, ketiga dia istifal, keempat dia infitah. Seperti itu. Kemudian berikutnya adalah huruf mim. Nah, huruf mim tadi sudah saya sampaikan sebelumnya. Jadi demikian sifat huruf makhraj dan tajwid pada surat Al-Fatihah ayat 1 ini. Begitu panjang kalau kita belajarin, tapi mudah-mudahan kita bersabar untuk mempelajari ilmu tajwid ini. La ilaha illallah. Berikutnya kita akan berlatih mengucapkan ayat 1 dalam surat Al-Fatihah. Bisa teman-teman untuk mengikutinya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Baik, teman-teman bisa mengikutinya dan terus berlatih pada pengucapan huruf-huruf yang dikira sulit bagi teman-teman untuk mengucapkannya. Baik, itu saja yang bisa Kanggi sampaikan pada video ini. Insyaallah pada part 2 Kanggi akan sampaikan makhraj, sifat huruf, dan tajwid pada ayat kedua dalam surat Al-Fatihah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Habib Allah.